Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Saya Fazada Purniamasita, NIM 18070161143. Hari ini akan mempresentasikan materi mengenai pemberdayaan komunitas. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu pengertian dari pemberdayaan? Jadi, pengertian pemberdayaan dalam psikologi komunitas adalah sebuah proses yang berlangsung dengan menjadikan komunitas lokal sebagai pusat kegiatan. Proses tersebut itu menciptakan rasa saling menghargai dan saling menguntungkan, refleksi kritis, kegiatan partisipasi berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang bermanfaat berdasarkan asas kesetaraan. Kemudian setting yang biasa memunculkan pemberdayaan komunitas itu adalah program kesehatan, lingkungan arsitektural, paguyuban komunitas, kebijakan publik, program pendidikan, dan penerapan teknologi. Anggota masyarakat itu dapat terlibat aktif dalam pemberdayaan yang ada di masyarakat melalui proses pemilihan. Dapat juga masyarakat itu diberikan mandat oleh pemerintah. Kemudian untuk apa sih pemberdayaan komunitas itu? Nah, tujuan dari pemberdayaan komunitas itu untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian ini itu meliputi kemandirian berpikir, memutuskan apa yang hendak mereka lakukan, serta kemandirian dalam bertindak. Tidak hanya untuk kemandirian, pemberdayaan ini pun bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberi kesadaran akan kebebasan setiap orang, juga rasa kepercayaan diri. Pemberdayaan ini tuh berorientasi pada komunitas yang kurang atau tidak berdaya. Namun, pemberdayaan bisa juga dilakukan untuk komunitas yang sudah berdaya dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman dan hambatan yang bisa mengubah komunitas tersebut. Selanjutnya ada prinsip pemberdayaan komunitas. Yang pertama yaitu terdapat break even dalam setiap kegiatan pemberdayaan komunitas. Prinsip pertama dari pemberdayaan komunitas adalah adanya break even dalam setiap kegiatannya. Orientasi break even dalam pemberdayaan komunitas berbeda dengan yang ada dalam dunia bisnis. Break even dalam pemberdayaan komunitas berarti bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan akan didistribusikan kembali ke dalam suatu program atau kegiatan pemberdayaan yang lainnya. Sehingga kegiatan itu pemberdayaan komunitas akan terus berlangsung demi mencapai tujuan bersama. Adanya kegiatan pemberdayaan komunitas secara terus-menerus itu juga dapat mempertahankan posisi komunitas tersebut dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, terdapat keterlibatan anggota komunitas. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa perlu diingat ya, jika kegiatan pemberdayaan manusia itu akan benar-benar berlangsung jika ada keterlibatan anggota dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat bukan hanya dalam kegiatannya saja, namun mulai dari perencanaan hingga berakhir pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat itu dalam pemberdayaan komunitas bersifat wajib. Jika tidak ada keterlibatan masyarakat di dalamnya, berarti pemberdayaan komunitas tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena berarti bahwa tidak ada tujuan atau target yang ingin dicapai oleh komunitas dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakannya. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan sumber daya yang terdapat di komunitas tersebut. Dalam implementasinya atau dalam pelaksanaannya, kegiatan pemberdayaan komunitas itu harus dapat memaksimalkan sumber daya yang tersedia, terutama dalam hal pembiayaan yang dapat berasal dari pemerintah, swasta, maupun sumber dana lainnya. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia bermaksud agar dapat melakukan efisiensi biaya dalam pelaksanaan setiap kegiatannya, sehingga sumber daya atau dana yang tersisa dapat dipergunakan lebih lanjut untuk perencanaan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Prinsip ini tuh juga bertujuan untuk mencegah adanya perselisihan atau konflik yang muncul dalam proses pemberdayaan komunitas yang berkaitan dengan masalah pendanaan, sehingga diperlukan kerjasama dan kepercayaan yang besar. Kemudian yang keempat ada melakukan pelatihan sumber daya manusia.
Pembentukan pelatihan sumber daya manusia ini tidak dapat ditinggalkan dari prinsip utama pemberdayaan manusia yang bertujuan untuk pembangunan fisik. Adanya usaha pelatihan dapat mencegah kurangnya kualitas suatu kegiatan pemberdayaan komunitas karena sumber daya manusia merupakan unsur penting di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan setiap anggota atau masyarakat yang terlibat di dalam pemberdayaan komunitas, sehingga kualitas sumber daya manusia di dalamnya itu dapat meningkat. Kemudian yang terakhir adanya fungsi penghubung. Prinsip terakhir dari pemberdayaan komunitas itu harus memiliki suatu fungsi penghubung. Apa yang dimaksud dengan memiliki fungsi penghubung adalah suatu kegiatan pemberdayaan komunitas harus dapat menjadi penghubung antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Kepentingan pemerintah yang bersifat besar harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat yang bersifat kecil maupun sebaliknya. Untuk mencapai tujuan ini, maka fungsi penghubung dalam suatu kegiatan pemberdayaan komunitas adalah penting, sehingga dapat mencapai kepentingan bersama. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.